Kalau hasil fotografi bagus karena alat-alatnya bagus, itu sudah biasa. Tapi kalau misalnya alat-alatnya menggunakan alat-alat yang seadanya, seperti smartphone, kalau HP kentang, gimana ya jadinya ya? Setelah yang satu ini. Bisa yang gelap seperti ini, tergantung backgroundnya terserah, nggak harus seperti ini. Mas, rambutnya mas. Ya. Oke, kembali lagi bersama saya, Jinan Ramadan, di Mini Project. Tanya jawab mengenai fotografi dan visualisasi. Di tayangan sebelumnya, teman-teman telah menyaksikan bagaimana cara saya memotret menggunakan cahaya artifisial dan smartphone, sebagaimana yang saya janjikan. Itu hanyalah sedikit contoh, dan saya akan memberikan beberapa contoh yang lain setelah ini. Tapi sebelumnya, saya akan membawa teman-teman untuk memahami apa sih perbedaan antara kamera di smartphone atau HP, atau bahkan HP kentang, dengan kamera DSLR. Kita semua tahu bahwa smartphone sengaja diciptakan oleh para produsen sebagai alat komunikasi. Dan para produsen berlomba-lomba untuk menggait para peminat dalam membeli smartphone-nya, yaitu dengan cara memasukkan fitur kamera di smartphone mereka. Tentu saja ini berbeda dengan kamera-kamera DSLR atau kamera mirrorless yang memang sengaja diciptakan sebagai alat untuk memotret, bukan untuk berkomunikasi. Adanya fitur kamera di smartphone membuat para produsen harus menambah space atau ruang untuk menempatkan komponen-komponen yang berhubungan dengan fotografi di smartphone seperti lensa dan sensor. Tentunya hal ini sedikit bertentangan dengan prinsip smartphone, yaitu sebagai alat komunikasi yang fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. Mengapa? Karena semakin banyak space yang dibutuhkan, maka akan semakin besar ukuran dari smartphone itu sendiri. Salah satu produsen smartphone terbesar di dunia baru-baru ini merilis smartphone dengan 3 lensa kamera, yaitu lensa wide, lensa zoom, dan lensa ultrawide. Untuk lensa zoom membutuhkan sensor 7 mili, dan untuk lensa wide membutuhkan sensor 10 mili. Nah, dari ukuran kedua sensor ini kita bisa menebak mana yang lebih unggul, apakah kamera smartphone atau kamera DSLR. Ada 2 kekurangan dalam kamera smartphone. Yang pertama, warna yang kurang kaya, dan yang kedua, sulit digunakan memotret di dalam situasi pemotretan rendah cahaya. Mengapa? Ya, karena cahaya dibutuhkan untuk mendeteksi adanya subjek maupun objek yang akan dipotret. Jadi dari hal-hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan, maka kita mendapatkan 2 hal penting. Pertama, tentukan medan perangmu terlebih dahulu, baru kemudian tentukan senjata-senjata perang yang akan kamu gunakan. Yang kedua, fotografi bekerja dengan prinsip meminjam cahaya. Dan saya melalui video ini akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya bisa tetap memotret dengan smartphone dengan hasil yang bagus, yaitu dengan cara melukis cahaya. Kini teman-teman tahu bahwa ukuran sensor mempengaruhi kualitas foto. Oleh karena Anda bertanya kepada orang seperti saya, maka saya akan mengajarkan bagaimana caranya menghasilkan foto yang bagus dengan smartphone melalui 2 cara dan 2 bahasan fotografi. Bahasan fotografi yang saya maksud ialah foto produk dan foto portrait. Sementara 2 cara yang saya maksud adalah dengan menggunakan cahaya natural dan cahaya artifisial. Artifisial itu maksudnya cahaya buatan ya, bisa didapatkan dari flash atau dari continuous light. Continuous light di sini tidak harus lampu yang bermerek. Malah karena ini memang temanya adalah peralatan yang seadanya alias low budget,
saya menyarankan teman-teman menggunakan lampu LED, dan berdasarkan pengalaman saya, lampu LED-nya ada 3. Yang pertama, lampu LED 8 watt, yang kedua 10 watt, yang ketiga antara 13 atau 15 watt. Di antara ketiga lampu tersebut, teman-teman bisa menggunakan salah satunya. Tapi yang terpenting, teman-teman mungkin bisa bereksperimen mengganti-ganti sebanyak 3 lampu untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Dan saya sarankan teman-teman berada di dalam ruangan yang cukup gelap. Seperti saya sekarang, saya sama sekali tidak menggunakan penerangan kecuali penerangan di sini. Ini cuman pakai lampu sekitar 8 watt ya, 8 watt apa 10 watt ya. 10 watt lampu biasa gitu. Jadi bukan lampu bermerek yang khusus digunakan untuk videografi maupun fotografi. Ini saya punya pengalaman ya, yang sayangnya saya tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman di sini. Jadi dulu sebelum saya memiliki softbox, ya softbox itu bagi teman-teman yang belum tahu softbox itu apa, secara sederhana softbox itu fungsinya adalah membatasi intensitas cahaya dari sumber cahaya. Di sini saya menggunakan softbox bermerek dengan ukuran sekitar 60 x 60 x 60 dengan 4 sisi gitu ya. Jadi kayak agak kayak kotak, tapi salah satu ujungnya itu salah satu sisinya itu mengkerucut gitu. Nanti disambung ke penyambungnya, attachmentnya. Nah, di penyambungnya itu ada lubang, saya masukkan stop kontak ya, stop kontak kabel. Lalu saya tancapkan lampunya, sumber cahayanya. Nah, dari situ kemudian softbox ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, membatasi intensitas cahaya. Dulu sekitar tahun berapa ya, tahun 2016 itu saya membuat softbox custom dari karton tebal dan kertas minyak ya. Orang-orang menyebutnya kertas minyak atau kertas roti ya. Tahu kan, yang biasa digunakan untuk memanggang roti itu loh. Nah, itu juga berfungsi untuk membatasi intensitas sumber cahaya. Jadi cahayanya, yang kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan softbox, cahaya yang dihasilkan itu keras, sangat-sangat keras ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan sistem softbox, itu cahayanya lembut. Nah, enak gitu dilihatnya. Nah, dulu saya membuatnya bentuknya kurang lebih sama gitu kan, yang penting berbentuk kotak gitu kan. Terus kemudian salah satu sisinya, cuman satu sisi saja, itu saya pasang kertas minyak. Nah, lampunya saya letakkan di arah yang berlawanan dengan kertas minyak itu. Jadi di sini kertas minyaknya nih, terus lampunya di sini, disorotnya. Lalu modelnya di sini, atau objek fotografinya di sebelah sini. Nah, saya pada waktu itu belum menemukan tutorial di YouTube mengenai bagaimana caranya membuat softbox. Rata-rata kalaupun ada, itu cukup kompleks. Jadi pada waktu itu saya membuatnya berdasarkan pemikiran saya sendiri, berdasarkan imajinasi saya sendiri. Dan alhamdulillah jadi. Teman-teman mungkin bisa mengusahakan sendiri bagaimana caranya membuat softbox sesuai dengan imajinasi teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa memotret selfie gitu kan, selfie atau memotret subjek fotografi teman-teman. Jadi teman-teman motret temennya gitu di ruangan dengan cahaya natural ya. Cahaya natural tuh sebaiknya prioritaskan di dekat jendela dan prioritaskan di ruangan yang memiliki intensitas cahaya yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sedangkan lah. Nah, berikutnya saya akan menampilkan video bagaimana cara saya memotret portrait dengan cahaya natural dan dengan artificial ya, cahaya artificial. Peralatan yang saya gunakan adalah smartphone
Oppo F3 ya, F3 di sini. Ini saya menggunakan artificial light. Nah, teman-teman tahu ya, perbedaan antara posisi ini dengan posisi selanjutnya ya. Oke. Nah, beda nggak? Kerasa nggak bedanya? Terus saya atur ya intensitasnya supaya nggak terlalu terang, noise-nya juga aman. Nah, ini pakai artificial light ya, pakai lampu berapa watt ya, lampu yang saya gunakan untuk bikin video ini. Nah, ini yang hampir memenuhi. Nah, ini yang kelihatan segitiga di bawah mata kanan saya. Lebih berdimensi kan? Nah, teman-teman bisa bereksperimen mengubah arah atau menengokkan wajah. Oke. Nah, ini dari sisi sebelah kanan ya. Ini membentuk segitiga di bawah mata kiri. Intensitas di HP saya atur ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dari sisi sebelah kanan. Bebas, kanan maupun kiri teman-teman bisa bereksperimen ya. Nah, ini letak cahayanya baik kanan maupun kiri itu ada di serong ya, 3/4 ya. 3/4 dari posisi kita menghadap ke kamera ya. Jadi kayak ibaratnya arah mata angin, dia itu bisa dikatakan sebagai tenggara ya, tenggara, barat laut, ya barat daya, kayak semacam itu. Jadi posisinya serong menghadap ke kita, sementara kita serong menghadap kita, iya benar. Sementara kita menghadap lurus ke kamera. Nah, ini sekali lagi teman-teman bebas menentukan intensitas shadow-nya, bayangan atau cahaya, sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Ada yang benar-benar suka misterius gitu kan, atau ada yang kepentingannya untuk menunjukkan sisi misterius ya. bukan karena seleranya, tapi memang karena ingin menunjukkan sisi misterius. Ada yang ingin diceritakan oleh fotografer kepada para orang yang melihat karya fotografi. Ya, bebas kayak gini. Malah ada yang sampai backlight ya. Jadi cahayanya itu dari belakang, menerpa dari belakang. Oke, itu yang menggunakan cahaya artifisial ya, menggunakan softbox. Sekarang kita ke cahaya natural ya. Nah, ini saya di ruang tamu. Intensitas shadow-nya beda kan dengan yang saya di studio menggunakan cahaya artifisial tadi ya. Jadi ini lebih ke arah highlight sama midtones ya. Shadow-nya ada tapi cuman sedikit ya, bahkan bisa dikatakan sangat minim ya. Ini cahaya dari arah jendela, tapi masih belum menggunakan diffuser ya. Jadi ya kayak yang kain-kain putih itu, selain gordin ya, yang biasanya dipasang di jendela juga selain gordin ya. Kalian bisa mengarahkan wajah ya, tergantung selera. Ya, berikut ini adalah hasil foto di dalam kondisi natural light ya.
Ini di dekat jendela tanpa menggunakan apa namanya, diffuser ya. Ini saya menghadap ke arah kamera, ini ke arah jendela. Kelihatan kan bedanya intensitasnya antara highlight, midtone sama shadow ini, dan itu terlukis di wajah gitu loh. Nah ini yang disebut sebagai melukis cahaya. Jadi kita nggak cuma asal motret dan kelihatan terang, jadi kelihatan apa, wajah kita itu ada dimensinya, nggak cuman asal kena cahaya terus wajah kita kelihatan, enggak. Jadi wajah itu ada lekuk-lekuknya, ada lekuk-lekuk. Nah disitulah seninya melukis cahaya. Beda sama yang apa, kamu motret langsung kena cahaya, itu beda. Ya tapi nggak apa-apa, ini masalah selera, nggak jelek kok, bagus. Nah terus ini yang menggunakan diffuser. Kelihatan lebih lembut kan cahayanya, tidak apa ya, tidak sekeras yang sebelumnya. Tapi ya menurut saya ini udah lumayan lah, bagus. Ini cahayanya jadi lebih lembut. Kebanyakan orang berpikir apa ya, mencari tempat yang lembut-lembut gitu kan. Ya padahal sebetulnya tanpa mencari tempat-tempat itu, kalau kita mengerti prinsip apa namanya, prinsip diffuser atau softbox gitu, kita nggak perlu susah-susah sengaja mencari tempat-tempat itu ya. Kecuali kalau memang kebetulan kita ada motret dadakan ya, disuruh teman motret dadakan itu kan, ya kita pakai ini. Teman seleranya yang lembut ya kita turutin, itu aja. Nah itu sekian untuk apa namanya, tips ya, tips memotret portrait dengan menggunakan cahaya artifisial maupun cahaya natural ya. Oke, sekarang kita ke arah bahasan foto produk. Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ialah foto yang bagus tidak harus selalu tentang hasil yang luar biasa tajam maupun background yang blur ataupun bokeh. Teman-teman bisa bermain di komposisi. Itu hal yang penting dalam fotografi. Banyak sekali komposisinya. Kita saksikan satu persatu. Oke teman-teman, kini kita telah sampai pada pembahasan mengenai bagaimana memotret foto dengan komposisi yang bagus ya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya untuk foto produk ya. Bukan hanya untuk foto produk ya. Foto-foto lain bisa. Tapi ada prinsip-prinsip komposisi di dalam fotografi yang berlaku juga untuk fotografi produk ya. Bisa diterapkan ke dalam fotografi produk ya. Nah, di depan kita sekarang ini ada 5 buah buku ya. Buku ya semacam material gitu kan, material benda-benda dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa termasuk dalam kategori produk juga kan ya. Nah yang pertama saya ingin memberitahu mengenai komposisi warna. Di depan kalian ini warnanya, spektrumnya tidak berjauhan. Jadi merah, orange, terus kemudian ke situ lebih muda lagi sampai itu buku yang paling kiri. Jadi dari tua ke warna yang muda. Nah ini spektrumnya tidak berjauhan nih. Nah, ini disebut monokrom ya. Monokrom itu jangan cuman dianggap bahwa monokrom itu cuman warna hitam dan putih. Enggak ya. Warna monokrom itu adalah warna-warna yang spektrumnya tidak berjauhan. Biasanya di dalam satu frame, baik itu videografi maupun fotografi, monokrom itu biasanya 3 warna gitu kan. Cuman 3 warna biasanya. Nah, tapi intinya
monokrom itu spektrumnya tidak berjauhan ya. Seperti hitam sama putih itu nggak warna-warna seperti warna-warna dasar. Nah, oke, kita lanjut ke komposisi warna yang lain. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah memberitahu tentang komposisi warna yang pertama. Nah, yang ini sebetulnya tidak hanya mengenai komposisi warna, tapi prinsip mengenai keunikannya. Jadi di antara warna-warna sejenis, ini ada satu warna yang berbeda ya. Misalnya dalam hal lain, Anda melihat para pesepeda di dalam festival sepeda semuanya menggunakan helm warna hitam. Atau sesuai dengan warna-warna buku ini, semuanya menggunakan warna monokrom, merah, orange, kuning. Nah, ada satu-satu pesepeda yang hanya menggunakan helm warna biru. Sama seperti ini. Jadi, ini tidak hanya bisa diterapkan di dalam masalah komposisi warna, tapi juga masalah keunikannya. Bentuk juga demikian ya. Yang lain pakai helm SNI, terus kemudian ada satu motor yang hanya menggunakan helm standar itu loh, helm zaman dulu yang bukan SNI, yang seperti tempurung itu. Nah, seperti itu. Kalau SNI itu kan sampai ke tengkuk ya, sama menutupi pipi juga. Nah, itu adalah prinsip keunikannya. Oke, kita ke komposisi warna yang lain. Teman-teman, di dalam teori warna itu ada yang disebut dengan roda warna ya. Jadi, roda warna itu menunjukkan warna-warna yang bisa dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Yang apabila masing-masing dipadankan ya, maksudnya disatukan bersama-sama, itu akan menghasilkan perpaduan yang indah, yang bagus lah. Nah, ini kategori warna-warna itu macam-macam ya. Ada yang warna primer, ada warna sekunder, ada warna komplementer, terus kemudian ada warna harmonis. Ya, ada warna harmonis, terus kemudian ada warna-warna mati atau kusam. Nah, atau populernya itu disebut sebagai warna pastel. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara singkat ya dan sederhana satu persatu. Nah, kita mulai dari warna primer dulu. Di dalam roda warna primer itu terdiri dari warna biru, merah, sama kuning ya. Nah, di antara ketiga warna tersebut ada warna-warna yang disebut sebagai warna sekunder. Warna sekunder itu adalah warna-warna yang dihasilkan dari gabungan antara ketiga warna primer ya. Jadi warna merah dicampur sama warna kuning jadinya oranye. Begitu juga dengan warna-warna lain ya. Oke, sekarang kita ke warna komplementer. Oke, kita lanjut ke pembahasan warna komplementer ya. Komplementer itu warna-warna yang saling berseberangan di dalam roda warna. Misalnya kombinasi biru sama oranye. Ini di roda warna ini berseberangan ya. Ada contoh lain. Atau warna merah sama biru muda ya. Warna lain juga ada nih. Atau warna kuning sama ungu. Nah, itu adalah sedikit contoh dari warna-warna komplementer ya. Warna-warna yang saling berseberangan di dalam roda warna. Nah, lalu apa sih hubungannya antara warna-warna komplementer dengan menghasilkan foto produk yang bagus walaupun hanya dengan smartphone? Nah, di awal pembahasan itu kan saya sudah bilang bahwa kita berperangnya di komposisinya. Jadi bukan semata-mata di kualitas ketajaman lensa ya.
ketajaman hasil gambar, tapi kita juga bisa mengakali dengan memperbaiki komposisi. Nah, warna komplementer ini adalah warna-warna yang saling berseberangan di dalam roda warna, dan istimewanya menurut penelitian dalam bidang psikologi, kalau kita melihat warna-warna komplementer ini, kemudian dihadapkan pada sebuah kertas kosong, itu akan menimbulkan kesan psikologis yang kuat. Ya. Kita akan cenderung mengingat-ingat itu. Nah, istimewanya nih, yang teman-teman lihat ini kan adalah buku ya. Dari tadi yang teman-teman lihat buku. Mohon maaf nih ya, peraga saya cuman yang paling terpikirkan ini, yang paling dekat ya cuman buku. Ini adalah koleksi-koleksi buku yang saya miliki. Nah, bayangkan kalau ini sebuah buku, teman-teman mau memotret produk bukan buku, buah-buahan misalnya, mau motret fotografi food ya, misalnya salad buah. Nah, warna komplementer ini kuning sama ungu. Ungu tuh apa nih buahnya? Anggur. Kuning apa buahnya? Pisang. Bisa kan? Gitu caranya. Oke, sekarang di dalam roda warna itu ada warna-warna yang harmonis ya. Yang harmonis itu artinya bersebelahan satu sama lain di dalam roda warna. Misalnya warna-warna ini, warna kuning, warna biru, sama warna hijau tua. Jadi ada hijau muda, tapi saya pilih hijau tua ya. Nah ini biasanya bersebelahannya itu misalnya gini ya, misalnya mata kita cuma melihat warna biru di dalam roda warna. Nah, warna yang ada di sebelah warna biru itu di kiri maupun di kanannya gitu. Ya intinya yang mengapit warna biru ini ada warna kuning sama warna hijau. Nah, prakteknya gimana nih? Kalau food fotografi atau produk fotografi ya, misalnya food fotografi, ada nggak sih ya? Misalnya makanan yang warna biru itu ada nggak ya? Kayaknya nggak deh. Oke, kalau gitu, karena nggak ada warna biru, kita anggap yang warna biru itu bukan makanannya, tapi piringnya. Nah, yang hijau apa nih? Sayurnya mungkin, sayur-sayuran. Terus yang kuning apa? Mayonaise. Nah, kayak gitu. Perpaduan-perpaduan warna harmonis ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah warna-warna mati, alias warna-warna yang populer disebut sebagai warna pastel. Nah, jadi misalnya ada warna merah tua. Nah, ini kesannya seperti merah muda ya, padahal sebetulnya ini lebih muda daripada merah muda itu sendiri, lebih muda daripada pink itu sendiri. Nah, ini warna mati. Warna matinya merah. Ini biru, ini warna matinya biru. Nah, tapi hampir nggak ada ya makanan-makanan yang warnanya sampai pastel ya. Biasanya medium lah ya, merah tua, terus kemudian lebih muda lagi. Hampir tidak ada yang warnanya semati ini. Ya, biasanya warna-warna pastel itu digunakan pada perkakas-perkakasnya ya. Seperti piring, gelas, atau latar belakang. Oh iya, ada satu lagi hal yang penting. Ini kan saya menggunakan meja kayu warna coklatnya. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang warna hijau dan warna kuning, nah itu coba warna mejanya itu putih. Nah itu menurut saya keren juga gitu. Jangan coklat nih, nanti nggak cocok lagi gitu. Oke, sekian tentang komposisi warna ya, sama warna-warna di dalam roda warna.
Oke, teman-teman, sekarang kita menyaksikan bagaimana saya membuat foto produk menggunakan smartphone. Nah, ini dalam merekam ini saya menggunakan smartphone ya, Oppo F3. Ini ada botol kopi. Saya sudah atur intensitas shadow, highlight, sama midtones-nya ada di settingan otomatis di HP saya ya. Nah, ini beda kan? Ini pakai cahaya artifisial juga. Intinya bagaimana kita membuat botol itu terlihat memiliki bentuk, dan cahaya itu membuat botolnya terkesan berkelas, itu foto produk yang berkelas. Atau teman-teman bisa dari angle yang disebut flat lie ya. Jadi dari atas gini kan, datar sekali. Dari atas seperti ini ya, atau seperti ini. Tapi itu jangan sampai garis-garis mejanya kelihatan ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa peka terhadap peristiwa atau momen. Ini teman-teman bisa mendapatkan seperti ini ya. Nah, ini cahaya yang menimpa objek ini bagus sekali. Bisa kelihatan nih dari balik jendela. Ini sangat bagus ya pola-polanya, bentuknya. Jadi fotografi yang nggak bagus nggak hanya harus selalu gambar yang tajam ya. Teman-teman bisa hasil foto seperti ini peka terhadap momen ya. Kadang memberikan pesan ya, yang bisa ditangkap secara berbeda oleh setiap orang yang melihat ya. Oke, lanjut. Nah, selain itu masih banyak komposisi lainnya, hasilnya seperti ini. Ini warna hijau sama putih. Coba kita menggeser, kita bermain cahaya. Nah, ini kesannya lebih dapat ya. Memang di sini agak berkorban sedikit, hijau daunnya gelap, sementara warna batu-batu hiasnya itu dicupuk oleh cahaya matahari pagi. Atau kita bisa mencoba angle lain. Seperti ini. Ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan sebatas pengetahuan dan pemahaman saya. Makasih teman-teman yang udah berkenan menonton sampai habis. Dan alhamdulillah kalau teman-teman mau subscribe saya dan menyalakan lonceng notifikasi ya, notification bell. Nah, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya ya teman-teman. Teman-teman masih bisa mempelajari hal yang jauh lebih banyak, lebih bagus daripada apa yang sekadar saya sampaikan melalui video-video ini. Terima kasih ya. See you.